Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading ya. Seperti biasanya saya tidak menentukan tema apapun, apapun yang diberikan oleh semesta ya. Kita minta petunjuknya semesta. Yuk. Apa yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu tarot saya akan saya bacakan ya. Jadi simak baik-baik. Jangan lupa berdoa dulu ya. Kemudian fokus kepada kartunya. Dan kalian simak dari awal hingga akhir, jangan di-skip, jangan dilewat-lewatin supaya kalian memahami sepenuhnya, ya. Kalau kalian menemukan video ini, di platform selain YouTube, mungkin di sana itu cuma cuplikan-cuplikan saja, oke? Kita mulai ya untuk melihat kali ini apa yang ditunjukkan semesta untuk kita. Semoga banyak yang ketarik energinya, bisa energi kalian, energi seseorang yang kalian pikirkan, atau energi permasalahan kalian. Kita lihat yuk. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe di YouTube dan follow di akun saya yang lainnya, di platform lainnya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, komen ya. Kalau di YouTube jangan lupa bunyikan tanda loncengnya supaya saya saat eh mengupload video baru kalian bisa langsung mengikuti ya. Kalau di platform lainnya saya sarankan kalian follow supaya kalau ada live ya kalian bisa langsung ikut. Kita lihat. Komplasensi, saya ambil 3 kartu ya. Oke, bagus nih. Bagus energinya. Bagus sekali. Coba yang ketiga apa ini? Oh, sip 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 sip. Oke. 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 Udah. Oke. Ini kartu oracle ya. Sekaligus edukasi untuk kalian ya. Di video saya, setiap video saya selalu berusaha untuk mengedukasi, bukan yang instan. Menunjukkan kartu artinya apa semuanya, apakah dia mencintaimu? Ya, mencintaimu, gini. Enggak gitu ya. Saya detail. Jadi mungkin untuk kalian yang nggak suka pembacaan terlalu detail dan bertele-tele, mungkin kalian salah channel. Kalian bisa pindah ke channel yang lain, oke? Lanjut ya. Kalau saya lihat ya, dan saya rasakan ini kisahnya macam-macam. Sekali lagi ini general ya. Bisa energinya terbolak dan terbalik, ini yang kalian alami, ini energi kalian, atau justru terbalik, ini energi seseorang yang kalian pikirkan atau yang dirasakan oleh seseorang yang kalian pikirkan. Ya, bisa terbolak dan terbalik karena ini general ya. Silakan kalian pilah dan pilih bagian-bagian yang menurut kalian cocok saja untukmu ya. Yang nggak cocok itu berarti untuk orang lain yang juga nonton video ini karena yang nonton juga bukan hanya kalian. Ini bukan personal, bukan pembacaan untuk perorangan. Bukan pribadi, bukan hanya untukmu. Sekali lagi saya ingatkan. Jadi pilah dan pilih secara bijak, pilih bagian-bagian yang menurut kalian cocok saja. Oke, lanjut ya. Di sini banyak cerita yang energi ya, energi yang ketarik di sini. Salah satunya ya, di sini ada ini mungkin kalian, saya lebih merasakannya kalian ya. Kalian yang ingin merasa ingin ingin dihargai. Karena apa? Merasa ada yang mengabaikan, menolak, ini bisa pasangan, bisa seseorang yang kalian pikirkan, bisa keluarga, bisa sahabat, bisa siapapun ya. Jadi nggak terpaku pada hubungan asmara, ini yang saya rasakan ya. Ini terkait mungkin ya, satu hal mungkin dari kalian itu, eee, ada perbedaan secara strata sosial, perbedaan suku, budaya, ya, agama, mungkin banyak yang perbedaan, ya. Kemudian ada juga di sini yang perbedaan status ekonomi, ya, status finansial, ya. Ada juga ini energi bahwa kalian dimanipulasi, istilahnya itu ditipu dari segi materi, saya lihatnya seperti itu, ya. Padahal di sini beberapa ada ya yang sudah merasa bahwa memberikan segalanya, berusaha untuk totalitas, membantu dengan tulus, atau support dengan tulus, mencintai dengan tulus, dengan, semuaan lah, totalitas.
kalau memang, butuh uang, seandainya saya ada, saya akan bantu, ya, segalanya lah, ya, teman-teman. Tapi di sini saya melihat, ya, mungkin kisah ini sudah berlalu, baru saja terjadi atau baru-baru terjadi, ya. Saya tidak membaca hal yang belum terjadi, ya. Saya bukan peramal, saya pembaca energi kartu tarot, ya. Di sini ada yang merasa tidak dihargai kan, dengan kisah-kisah yang seperti tadi saya sebutkan, ya. Ada bahkan yang, menghilang atau, seakan-akan entah drama apa yang menyebabkan kalian terpisah, ya. Ada yang tiba-tiba meninggalkan, ada yang bulet ruwet, ya, kayak susur, tahu susur? Ya, yang tahu tulis di komentar ya, bulet kayak susur. Kemudian ada juga yang, eee, hanya memanfaatkan, merasa dimanfaatkan. Nah, ada fase-fase, mungkin ini fase yang sedang kalian jalani atau, eee, sed sudah berlalu, sudah pernah kalian jalani, di mana kalian akhirnya merasa bahwa, kalau saya dimanfaatkan terus ya, seperti sesuai dengan cerita tadi ya, kalau saya dimanfaatkan terus, kalau saya sudah tulus tapi tidak dihargai, mending saya membahagiakan diri sendiri, ya. Karena di sini saya sudah sedih, ya. Sedih ini gambarnya orang nangis. Ya, nangis keluar air matanya. Kenapa? Kok gini banget ya rasanya, di mana saya udah tulus, saya sudah baik, kenapa diperlakukan seperti ini? Seakan-akan saya tidak dihargai, ya. Mungkin nilai orang-orang yang terhubung dengan kalian itu tidak menilai seberapa besarnya uang, ya. Padahal di sini mungkin uang itu, besar bagi kalian, berharga, ya. Dia tidak sebegitunya menghargai dan di mana di sini ada nilai moral juga, tidak menghargai perasaan kalau saya lihatnya seperti itu. Seakan-akan kalian dianggap seseorang yang tidak berharga, ya. Jadi di sini kalian merasa, "Ngapain kalau aku nggak dihargai? Seakan-akan aku nggak layak buat kamu," ya. Maka dari itu, ada fase di sini kalian berusaha untuk healing, berusaha untuk melepaskan, ya, mengikhlaskan, menerima kenyataan, berdamai dengan diri sendiri, ya, saya lihatnya seperti itu. Tapi apa daya teman-teman, ini sifat manusia, saya kira kalau saya berada di posisi kalian mungkin ya juga akan nggak sabar karena di sini ada impatience, ya. Ini ketidaksabaran, kenapa prosesnya begitu lama? Healing untuk diriku ini kok lama? Kenapa saya tidak bisa segera melupakan dia, ya, melupakan kejadian itu, seakan trauma, seakan masih melekat, seakan luka batin itu terlalu dalam, ya. Bahkan teman-teman, di sini ada passion, ya, ada perception, faith, mysticism, rejection. Oke, saya angkat lagi ya, gak usah yo, kesel aku, lek suruh ngangkat-ngangkat nanti malah morat-marit. Kalian fokuskan aja pakai Zoom mungkin ya. Di sini teman-teman saya melihat ada beberapa yang memang mungkin masih, ketarik ya energinya, ketarik. Ada beberapa yang sebenarnya sudah mengikhlaskan Bunda ya. Ada beberapa yang, "Aku sudah nggak suka, aku sudah terlanjur mangkel dan sakit hati. Maka dari itu saya nggak mau nginget-nginget lagi." Tapi kenapa kadang-kadang masih teringat ya. Kemudian ada di sini perception, menanggapi tentang sesuatu. Sesuatu ini lebih, benar-benar diyakini ya. Mungkin kalian meyakini alasan dia apa, penyebabnya apa, seakan-akan kalian itu sudah bisa menilai, menyimpulkan ya, mengasumsikan sifat-sifat dia, sikap-sikap dia ya. Ada yang benar, ada yang salah kalau saya lihat ya. Ada banyak ya, nggak cuman sedikit yang nonton ini. Ini kan yang nonton banyak ya, macam-macam ya. Walaupun nggak semuanya, tapi banyak ya. Yang nonton ini merasa, apakah saya itu didukunin ya? Jadi kenapa saya itu bisa totalitas sama dia ya, mau aja, manut aja, nurut aja ya. Padahal saya itu loh dikuyo-kuyo, tahu dikuyo-kuyo? Kayak diperlakukan semena-mena, dia seenaknya sendiri, tapi kenapa saya mau? Dan setelah mungkin ada beberapa dari kalian yang nonton, sudah pisah atau mungkin sudah berusaha untuk menjauh, melupakan, mengikhlaskan, atau menerima kenyataan atau berdamai dengan diri kalian sendiri, berdamai dengan keadaan ya. Tapi seakan-akan kok nggak bisa, sehingga proses healing ini kok sulit ya. Ada yang merasa ini, jangan-jangan aku diguna-guna ya, jangan-jangan aku diguna-guna, jangan-jangan aku ini dipelet.
Jangan-jangan aku kena ilmu pengasihan, ya. Jangan-jangan aku kena mistis, magic magicku hibiniu, ya. Mungkin seperti itu. Ada yang benar-benar yakin. Saya bukan hanya yakin karena saya tanyakan ke orang pintar ya, mungkin profesor atau apa ya, yang pintar sekali itu, eee, jawabannya begitu, "Oh kamu dipelet," gitu. Ada yang seperti itu walaupun nggak semua. Jadi silakan kalian pilih saja ya, bagian-bagian yang saya ceritakan, saya sebutkan tadi, itu semuanya petunjuk semesta, tapi tidak semuanya untuk dirimu saja ya. Kalian pilih dan pilah mana yang cocok saja. Sisanya yang nggak cocok abaikan. Paham sampai sini? Oke? Oke, kita mau lanjut. Saya ringkas dulu yang ini. Saya mau lanjut untuk melihat seseorang yang berdealing dengan kalian yang tidak menghargaimu. Kalian pikir nggak menghargai ya, tapi kenapa kalian masih sering ingat dan proses healing kalian lambat, seakan-akan selalu ketarik dan ketarik lagi ya. Jangan-jangan diguna-guna, beberapa seperti itu. Kita lihat dulu orangnya ya, yang tidak menghargaimu ini loh ya. Kalian merasa tidak dihargai padahal sudah baik sama dia ya. Kita lihat ya. Seseorang ya, itu siapa? Silakan kalian pilih dan pilih. Kita minta petunjuknya semesta melalui kartu tarot saya ya. Asik nggak asik, cocok nggak cocok, seru nggak seru, saya cuman bacakan kartu yang jatuh atau terbuka dengan sendirinya. Kalian bisa lihat saya dalam shuffle kartunya, saya nggak gini supaya keluar semua gini ya, jatuh semua, nggak ya. Kalian lihat sendiri. Maka dari itu fokus ya. Kita lihat, ini bisa ciri-ciri dia, ciri-ciri fisik, mungkin kalau ditunjukkan, ciri-ciri apapun atau sifat atau karakter atau cerita di antara kalian berdua ya. Saya tidak mematok apapun, tidak membuat satu batasan ya, terserah semesta mau kasih tunjuk apa. Saya mau lihat ya, kalian lihat sendiri saya shuffle-nya pelan-pelan ya. Terbuka satu, saya ambil cuma yang satu. 3 koin. Oke, teman-teman mohon maaf ya. Di sini ada cinta bersegi-segi. Hubungan pertemanan, mungkin dia, adalah teman lama kalian ya atau teman kerja, pernah terkait dengan bisnis atau pernah, terjadi satu kerjasama di antara kalian berdua ya. Kalau tidak, di sini sebenarnya, kalian itu, cocok satu sama lain ya. Terlepas dari akhirnya kalian merasa nggak nyaman, akhirnya kalian merasa tidak dihargai, tapi sempat ada yang namanya kerjasama karena Three of Coin adalah energi-energi kerjasama, eee, saling bantu atau mungkin berbagi ya, bisa juga ini berbagi hati ya. Entah dia, entah kalian sudah punya pasangan ya. Kalau sama-sama nggak punya pasangan, mungkin ini ada terkait dengan keluarga. Oke, lanjut ya. Fokus ke kartunya, keluar satu kan, satu ya. Saya nggak ambil gini, dan saya juga nggak ngocoknya nggak apa, nggak sarkas, nggak ekstrim supaya lompat semua ndak. Soft road. Orang ini memang orang yang apa ya, kurang ya, kurang bisa menghargai orang lain. Dia punya sifat seperti itu. Kadang-kadang terlalu cuek, nggak mau tahu, empatinya kurang. Paham? Lanjut ya. Siapa sih dia? Oke. Orang ini adalah orang-orang yang sulit kalau dikasih masukan, dikasih penawaran, pertimbangan, ya. Orangnya atos. Atos itu bukan tunggu ya. Atos bahasa Jawa itu keras, ya, keras. Orang ini, bentar. Orangnya itu sebenarnya bukan orang yang optimis ya, lebih kepada orang yang pesimis. Hatinya itu kecil ya, bukan besar segini, kecil segini, enggak. Tapi bukan orang yang pemberani, orang yang optimis,
apa ya, menatap ke depan itu dengan penuh harapan, bukan. Orangnya itu kecil hati, ya, kecil hati. Jadi mungkin kalian di sini adalah orang-orang yang support dia, ya. Support dia untuk membesarkan hatinya. Termasuk juga mungkin tidak hanya membesarkan hatinya, tapi juga mungkin banyak hal yang kalian manifestasikan, ya. Bisa mungkin juga duit, gitu. Oke, lanjut ya. Siapa dia? Banyak. Saya nggak ambil ya. Iya, banyak cinta segitiga, cinta bersegi-segi, ya. Oke, di sini saya melihat orang ini dengan mudahnya berbagi hati dengan tanpa perasaan, mohon maaf, ya. Ya pastinya orang yang, eee, sebenarnya kalau soal perasaan itu kita kan nggak bisa mengukur ya, cinta mana, kenapa kalau cinta itu bisa selingkuh dan lain sebagainya, ya. Tapi orang ini ternyata mampu, ya, dan dia nggak peduli tuh, ya, dengan 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 dia bisa seperti itu, dia nggak peduli, ya. Orang ini bukan tipikal orang yang menyesal, enggak. Iya, orangnya memang manipulatif, orang yang mohon maaf, suka bohong, ya. Suka bohong, suka, apa ya, pintar kalau membuat orang lain percaya, ya. Orangnya hatinya kecil, kalau ini digabungkan sama ini, Four of Cups sama The Magician, kalau saya bilang licik, ya, licik licik, hatinya kecil. Jadi bisa bisa mungkin mempergunakan media yang lain, bisa medianya tuh orang ya, untuk bisa, mewujudkan keinginannya. Jadi itu orang kalau kalau mohon maaf pengecut mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu, biasanya nggak berani maju sendiri ya. Pakai kekuatan orang lain. Ya fix, banyak sekali yang masuk ke dalam cinta bersegi teman-teman, ya. Orang ini mungkin memang, eee, sudah berkeluarga atau terbalik ini energi yang terbaca semua ini energimu, ya, bisa, ya, karena ini general. Kalau dia di sini ya, saya lebih melihatnya ini yang kalian alami, ini dia, ya. Tapi silahkan kalian, sesuaikan bisa terbalik energinya. Saya melihat di sini orang ini masuk ke dalam keluarga besar, ya, keluarga besar. Saya melihat mungkin juga, dibesarkan dengan pola didik yang tidak mandiri, saya lihat. Ya, itu beberapa. Beberapa yang lainnya saya merasakan mungkin memang berasal dari keluarga yang mampu. Oke, lanjut ya. Nggak tahu dulu mampu sekarang apa masih mampu atau enggak. Di sini ada Four of Cup, di sini Four of Coins ya. Oke, orang ini pelit ya, tidak terbuka. Terutama, saya melihatnya suka apa ya, kayak kuatir rugi. Kuatir, selalu khawatir ya, selalu khawatir bahwa dia itu dibohongi, dicurangi, padahal dia sendiri seperti itu. Paham nggak sih? Biasanya ya teman-teman itu, secara psikologis ya, orang kalau hatinya baik dan tidak pernah punya pikiran buruk, biasanya nggak nggak nyampe pikirannya terhadap sesuatu intrik-intrik yang membuat curang-curang itu nggak tahu ya, orang yang polos gitu ya. Tapi kalau orang yang, eee, tahu trik-trik ya, itu justru penuh kekhawatiran karena dia tahu atau mungkin pernah mengalami atau mungkin memang dia pernah melakukan itu. Contoh ya, takut diselingkuhi karena apa? Pernah selingkuh atau pernah terjadi atau pernah melihat. Nah, gitu ya. Jadi orang ini memang
adalah orang-orang yang, curigaan, tidak mudah percaya sama orang lain, ya. Orangnya oke, karena di sini judgement seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa orang ini mungkin pernah ya, dicurangi atau pernah, sering curang sama orang, jadi selalu takut karena dia sudah tahu atau pernah mengalami bagaimana sih, eee, apa ya, kayak apa ya, cara-cara menipu seumpamanya, cara-cara curang dia tahu. Jadi, kayak apa, insting ya? Insting, seperti itu. Oke, orangnya itu ya teman-teman, nggak ada ciri-ciri yang lain ya. Saya nggak mau bilang, orangnya paruhnya panjang ya, karena gambarnya seperti itu, enggak, di sini nggak ada. Ternyata saya ambil kartu bukan yang, eee, nggak ada ciri-cirinya secara spesifik ya. Kemudian saya melihatnya di sini memang orang-orang yang suka klinik, mohon maaf ya. Jadi mungkin untuk kalian yang tadi berpikiran bahwa apakah saya ini diguna-guna ya, bisa jadi, tapi kita harus pastikan ya, pastikan. Sebenarnya dia ini energinya ke dirimu seperti apa sih? Apa benar dia itu meremehkan kamu, menyepelekan, sehingga sewenang-wenang, tidak menghargai dirimu, sehingga kalian nangis itu tadi ya, sedih. Kenapa? Saya itu seakan tidak dihargai, seakan saya itu tidak apa ya, tidak berguna gitu. Ya kita lihat sebenarnya energi dia, ini bisa energi pemikiran dia, energi penilaian dan pandangan dia terhadapmu, atau energi perasaannya, bisa apapun ya. Kita lihat sebenarnya energi dia kepadamu seperti apa. Energi dia kepadamu ya, kita lihat. Teman-teman, terima kasih ya yang sudah subscribe, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian saya mau mau salam-salam untuk kalian yang baru saja gabung, ya. Mungkin banyak yang lama sudah ikut saya, sering nonton saya. Yang baru siapa di sini? Salam kenal ya. Selamat bergabung di channel saya dan jangan lupa dukung saya. Kalian dari kota mana saja? Saya Julia Hakim Taro dari Kota Malang, ya. Silakan kalian tulis di komentar. Kita lihat yuk. Sebenarnya energi dia kepadamu seperti apa? Bisa energi apapun. Saya tidak membatasi ya, energi perasaan atau apapun. Kita pasrahkan kepada semesta. Semesta tunjukkan dong bagaimana energi dia kepadamu. Ya, Hero Poster. Teman-teman, mohon maaf. Energi dia kepadamu memang ingin meninggalkan. Tidak ada keseriusan. Di awal kok serius? Ya nggak tahu. Bisa drama, ya seakan-akan sungguh-sungguh. Bisa juga sungguh-sungguh kemudian berubah. Karena setiap saat orang bisa berubah. Namanya juga manusia. Ya, Tuhan maha membolak-balikkan hati, maha membolak-balikkan keadaan. Ya, memang dari awal energi dia tidak serius. Ada energi kecurangan di sini. The devil kelihatan. Devil itu apa? Kalian bisa browsing. Nanti sih kok Kak Keto. Devil itu apa? Devil itu setan, ya. Iblis, ya. Itu of sword. Dia memang nggak mau tahu. Kalian mau sakit hati, mau apa? Jahat banget ya. Jahat kali orang ini. Jahat banget, ya. Jahat pol. Kok jahat ya? Nggak peduli. Ya, kalian mau marah, mau sakit, mau apa? Energinya nggak peduli, pergi aja. Kejam kali, makanya kalian kayak nggak bisa ya melupakan ya sakitnya ya. Six of Water, King, Four of Cups. Oke. Walaupun di sini kalian ada yang tidak menyangka loh. Karena apa? Orang ini sudah lama kalian kenal. Seakan-akan kalian sudah mengenal segala sesuatunya tentang dia. Ada beberapa di sini memang dulunya teman. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya. Awalnya teman atau teman kerja sama dulu-dulunya nggak apa-apa. Tapi kenapa saat ini Eee, setelah berjalannya waktu ya, kemudian mentung, ditolong mentung, tahu? Ditolong malah mukul dari belakang, ya.
orang ini jahat loh. Kita lihat ya, bagaimana energi dia kepadamu, ya. Dia memanfaatkan kebaikanmu di sini, oke. Oh iya, ada yang memanfaatkan, eee, memanipulasi perasaanmu, ya. Kalian jadi tulus, jadi kasihan, jadi sayang sama dia. Tapi dari awal memang dia tidak berniat untuk tulus, ya. Merogoh hati kamu, ya, sampai dapat karena ada maunya. Maunya apa? Kalau ini sudah terjadi, kalian tahu maunya dia apa. Setelah dia meninggalkan kalian atau tidak menghargai kalian, pastinya kalian merenung di sini, ya. Dan kalian tahu jawabannya. Oh, iniku yang dimanfaatkan, ituku yang dimanfaatkan. Two of water, ya. Seakan-akan menjanjikan, membuat kalian percaya sama dia, sudah terlanjur cinta, memberikan segalanya, ngacir, ya. Berbuat sewenang-wenang, ya, karena dia tahu kalian sudah sayang sama dia, bisa disetir, bisa dimanipulasi, dibikin apapun kalian manut. Tapi mungkin ya, kartu ini keluar setelah kalian merasa bahwa ini sudah nggak benar, ya. Mungkin saat kalian nonton ini sudah berlalu atau sedang OTW, artinya OTW ke arah kalian healing. Lanjut ya. Oke, okay. Ya. Mohon maaf teman-teman, ya. Energi dia kepadamu. Kalau memang dia, nggak semuanya, adalah orang yang punya pasangan, punya keluarga, walaupun tidak punya pasangan, tapi dia keterikatannya ya dengan keluarga itu sangat besar ya. Dia sangat mementingkan dan memfokuskan hanya kepada keluarganya. Jadi sebenarnya walaupun dulu awalnya seakan-akan dia itu sangat mempedulikan kalian, sebenarnya itu palsu. Mohon maaf ya. Kita lihat lagi. Oke. Nine of Water. Teman-teman, orang ini memang perlu dukungan, ya. Perlu kayak sandaran untuk apa ya? Pijakan, ya. Kalian tahu dengklik nggak? Dengklik, jengkak, apa? Kayak kursi pendek yang untuk ance-ance, apa ance-ance? Menek, untuk menopang, ya. Seperti batu loncatan. Nah, ya. Kalian dijadikan ance-ance untuk mencapai tujuan dia, ya. Saya lihat kalau ini dalam kerjasama, dia lebih banyak diuntungkan daripada dirimu. Kelihatan sekali di sini. Sampai sini resonate nggak sih? Oke, ini bottomnya, Ten of Water, ya. Ten of Cups, Ten of Water, ya. Ini dia hanya mementingkan kehidupan dia bersama keluarganya, ya. Kalau kalian adalah keluarganya, mungkin ada keluarga yang lain, ya. Keluarga yang lain yang dia pentingkan. Yang jelas bukan dirimu. Tuh, ya. Energinya kalau ini adalah pasangan kamu, ya, pasangan kamu. Dia lebih mementingkan keluarganya. Ayah, ibu, ponakan, adik, kakak, ya, bukan kamu. Dia hanya memanfaatkan aja. Bisa cocok, bisa enggak. Sekali lagi ini general pembacaan rame-rame masal, bukan hanya untuk dirimu seorang. Jadi jangan kehaluan, jangan kegeeran, apalagi overthinking bahwa ini bacaan untuk kamu sehingga kalian muring-muring. Tahu muring-muring? Ngamuk-ngamuk. Gak gitu ceritanya. Ya memang ini bukan kamu, memang gak gitu ceritamu, ya. Paham kan sampai sini? Sampai sini siapa dari kalian yang cocok silakan tulis di komentar, ya. Kita lanjut ya. Dia kok jahat ya? Sebentar saya mau melepaskan energi negatif dia, ya, di diri saya. Karena saya menarik energi ini sangat merasakan betapa dia memperlakukan kalian jahat banget, ya. Gak enak rasanya. Coba saya pause dulu sebentar aja. Sudah tampak sekali nih. Saya lanjut ya. Kalau orangnya nggak baik, memang. Jadi Bunda
Gimana dong saya harus gimana? Kan di sini saya melihatnya kalian berusaha untuk melepaskan, mengikhlaskan, ya. Kalau ini soal hutang piutang atau kalian dibohongi secara materi ya, kalian bisa nonton video saya sebelum ini, mungkin hampir sama energinya. Karena biasanya dalam waktu berdekatan, energi kartu tarot itu bisa yang masuk, apalagi yang nonton masih sama. Biasanya itu, yang ketarik ya itu lagi, ya. Maka dari itu, bukan saya membuat tema ini, ya, saya nggak suka tema seperti ini. Ya, sukanya cinta-cintaan yang membahagiakan. Ya, semua orang suka yang seperti itu. Tapi apalah daya, saya tidak menentukan tema, ini yang ditunjukkan oleh semesta. Kita lihat ya, untuk kecurigaan kalian. Kenapa saya nggak bisa melepaskan? Seakan-akan saya selalu teringat, ya. Mangkelnya terus ngikutin seperti bayang-bayang hantu, ya, menghantuiku. Kita lihat apakah memang benar, ya. Saya selalu nggak tegaan sama dia, ya. Apakah saya kena ilmu pelet, pengasihan, mistis-mistis, ya. Kita lihat seperti yang tadi saya tunjukkan ya. Saya mau ambil lagi kartunya. Mana tadi? Nggak sampai ini ya. Abundance, dissipating. Nah, ini ya, tadi ya, bottomnya. Mana kartu mysticism? Ini sebagai signifikator ya, indikator. Gitu aja, sulit. Saya mau lihat apakah benar ada energi yang sifatnya mistis-mistis. Teman-teman, suara saya sudah cukup keras atau enggak sih di sini? Tolong kalian tulis di komentar ya supaya jadi evaluasi untuk saya. Cukup jelas atau enggak? Ya opo iki? Wis ya. Oh di sini. Oke. Wis ya, kita mau lanjut. Apakah benar ada energi magic-magic, sihir atau apapun? Kita lihat. Kalian lihat mau terbuka masuk lagi dari tadi. Oke. The Hangman. Waduh, gak asik ini. Saya pause dulu ya. Oke, lanjut. Saya tunjukkan supaya tidak salah paham, ya. Kartu mysticism tadi, ya. Di sini Hangman. Kelihatan, ya. Kalian bisa zoom. Hangman, the Hangman dan mysticism di sini. Mysticism kartu mistis, energi-energi gaib bisa, ya. Dan di sini tuh Hangman itu adalah kartu-kartu atau energi-energi pengorbanan, ya. Jadi bisa saya simpulkan, tapi saya juga bisa merasakan. Memang ini langsung dijawab ya, bahwa memang ada energi-energi yang seperti itu kepada dirimu. Mohon maaf, tidak semuanya ini cocok ya. Tidak semuanya ini untuk kalian ya. Dan semua kartu ini bisa benar bisa salah ya. Ini hanya pembacaan energi, bukan CCTV, bukan hal yang nyata. Ya, kalian nonton kartu tarot harus pakai nalar ya, pakai logikanya, akal sehatnya juga harus realistis. Kalian sesuaikan dengan realita atau kejadian kenyataan yang kalian alami ya. Saya mau taruh sini, nanti sih. Oke. Memang ada energi yang seperti itu. Jadi kalian itu mungkin jadinya mau, seakan-akan mau berkorban. Bahkan yang ngeri ya, beberapa. Kalian percaya Tuhan kan? Nggak percaya kartu kan? Semoga seperti itu ya. Jadi ini anggap saja kalau yang serem-serem seperti ini bukan pembacaan untuk kamu ya, untuk orang lain saja. Ini serem soalnya. Mungkin ada beberapa di sini, semoga bukan kalian. Kayak, mohon maaf, kalian ngerti soal tumbal nggak? Kalau saya nggak ngerti, tapi saya
mendapat intuisi, secara intuisi ada yang seperti itu, ya. Saya nggak tahu apakah ini keluarga atau siapa, kalian yang bisa menyesuaikan. Lanjut ya, memang ada, ya, ada. Tujuannya apa? Di sini sangat jelas, supaya nurut, supaya, eee, royal, supaya mau bantu. Ini jatuhnya satu-satu ya, ini nggak ada lagi ya. Ini dulu ya, kalian bisa lambatkan atau mundurkan. Seven of Swords dan the Emperor. Emperor ini energi manipulatif. Kalau ada Magician di sini Emperor ya, berarti dia memang ingin memanipulasi. Kalau kalian bola itu mau dicaplok gitu loh. Paham nggak? Itu analogi saja ya. Bukan berarti saya menyamakan kalian dengan bola. Seven of Swords itu adalah kartu kecurangan ya. Ini walaupun orang lama, walaupun keluarga dekat, walaupun sahabat atau siapapun, ini memang niatnya buruk. Curang, khianat, emperor. Di sini devil. Udah benar-benar memanipulasi. Saya serem baca ini. Saya nggak nyangka. Ini hari apa? Hari Jumat, hari baik. Kenapa energinya yang masuk seperti ini? Ya, tenang teman-teman, nggak usah takut. Ya, kita punya Tuhan. Oke, I appreciate. Ada energi-energi orang pintar, orang berilmu, orang pintar, profesor ya. Dukun bisa bunda, ya bisa jadi ya. Karena ilmu, orang yang belajar ilmu. Apa ini? Iya, memanipulasi, pengasihan banyak. Gini banget ya energinya ya. Nggak nyangka aku. Aku tak menyangka sama sekali. Serem. Serem kali. Kita lihat lagi ya. Habis ini selesaiin aja ya. Nggak enak didengerin. King of Pentacles. Memanipulasi. Seakan-akan royal. Seakan-akan baik ya. Bisa mengambil hati lah intinya seperti itu. Tapi no menurut saya jelek banget. Lompat lagi. Apa ini? Queen of Swords. Ya, dimanipulasi pemikirannya, empati kalian dirogoh, hatinya dirogoh, ya. Supaya apa? Supaya total untuk dia. Iya benar. Berarti itu bukan sangkaan ya teman-teman. Ini tadi kartu di bottom tadi ya. Yang teman-temannya ini tadi ya. Ya, teman-temannya yang pertama. Ya, kalian bisa mundurkan. Six of Pentacles ya, supaya kalian loman, ngasih terus sama dia. Ngalah terus sama dia. Aduh jelek wis jelek. Wis jelek. Banyak keluarga ini, banyak keluarga. Saya nggak tahu dia berkeluarga, kamu berkeluarga. Pokoknya ada kaitannya sama keluarga. Saya nggak tahu dia dibesarkan dari keluarga ya. Mungkin sekeluarga ini curang atau apa. Atau ini tetangga, saya nggak tahu. Ya silakan kalian sesuaikan sendiri. Energinya nggak enak. Ya. Sepertinya saya nggak mau nerusin untuk melihat si dia. Ya. Maunya apa di sini? Jelas teman-teman. Kalau kalian nyimak dari awal hingga akhir, kalian akan tahu. Jelas ini. Ya. Intinya nggak bagus. Ya. Terus gimana bunda? Saya kan ingin melupakan, ingin mengikhlaskan, ingin melepaskan energi negatif atau nggak ingin ingat-ingat lagi. Ya. Gimana caranya? Apalagi jelas-jelas saya itu didukunkan. Ya. Ada sihir. Ya. Kenapa kalian takut sama sihirnya? Ya. Sihir seberapa? Sama Tuhan kuat mana? Mungkin itu ada jangka waktu. Kan ada tuh ya. Sihir kan ada jangka waktu karena itu mungkin permainan jin, ya kan? Ya kan? Kalau permainan kalau Tuhan kan energinya nggak seperti itu. Tuhan itu maha kuasa. Jangan pernah takut. Selama kalian punya Tuhan, kalian jangan takut. Kalau kalian takut, ya, kalian ragu, kalian khawatir, malah hal-hal yang seperti ini semakin merasuk, ya. Kayak kayak kalau daging di bumbu rendang, bumbunya merasuk, ya. Jadi jangan biarkan itu merasuk. Dengan apa? Dengan kalian membentengi. Dengan apa? Dengan memasrahkan kepada Tuhan, mohon petunjuk, perlindungan hanya kepada Tuhan. Ya, sudah bunda. Tapi terus saja. Tuhan itu maha memiliki waktu, teman-teman. Ya, mungkin nggak sekarang, mungkin dengan seperti itu kalian menjalani satu proses.
Itu memang kehendak Tuhan seperti itu, tapi Tuhan nggak mungkin eee, membiarkan dirimu itu dibuat sengsara, nggak, bukan Tuhan membuat sengsara manusia, pasti ada maksudnya, ya. Kita nggak pernah tahu, ya, rencana Tuhan untuk setiap umatnya, ya. Mungkin kalian mau dikasih satu, reward, hadiah, atau apa, ditinggikan derajatnya, dimuliakan akhlaknya dan lain sebagainya, sementara orang ini disesatkan. Berarti mending mana, ya? Jadi kalian nggak perlu bersedih, ngapain bersedih, ya? Langsung ke kartu saran ya. Sarannya apa Bunda? Kalau saya kan nggak ikut menjalani, ya. Kalau yang ngomong itu memang enak, ya, tinggal ngomong tinggal mangap. Memang enak karena nggak menjalani, ya. Tapi selagi kalian mau, ya, mendapatkan masukan kalau mau, ya. Kalau nggak mau abaikan saja. Saya memberikan saran bahwa pertama, jangan pernah takut, ya. Jangan pernah khawatir dan ragu-ragu. Kalian harus yakin bahwa kalian itu bisa melepaskan, bisa, apa ya, lepas dari energi-energi yang mistis-mistis itu, ya. Karena kalau kalian yakin sama Tuhan, Tuhan akan nolong. Jadi kuncinya bukan, kalian itu cari penyembuhan, ya mungkin boleh ya, namanya juga ikhtiar. Tapi dengan cara-cara yang nggak jauh-jauh sama agama, ruqyah yang benar, ya. Atau mungkin apa, kalau agama lain mungkin ada ya, itu tapi dengan cara yang benar. Kalau caranya Tuhan nggak pernah aneh-aneh, pasti dengan doa yang ada di kitab suci, ya, yang nggak aneh-aneh gitu. Ya, saya yakin semua yang nonton ini punya agama, ya. Jangan jauh-jauh sama ajaran agama, ya. Agama apapun, ya. Kalau sesuai sama agama pasti ya, caranya itu nggak aneh-aneh dan nggak sulit, ya. Di agama ada, di kitab sucinya, buku panduannya lah istilahnya itu ada, ya. Kalau memang mau ikhtiar untuk bisa melepaskan ini, pasti ada jalan. Mohon sama Tuhan, minta diberikan jalan, minta dilindungi, ya. Jangan pernah khawatir, harus yakin. Kuncinya yakin. Hanya Tuhan sebagai penolong. Titik. Itu dari saya. Bisa diambil, bisa tidak, ya. Oke, kita mau lihat sarannya semesta. Ya, sarannya semesta apa? Satu lagi saya mau tambahkan ya. Jangan terlalu terfokus sama yang seperti ini. Semakin kalian fokus seakan memberikan jalan bagi energi-energi yang seperti ini masuk ke dalam pikiran. Ya, jadi tepis. Jangan malah dihayati ya. Apa ya? Diresapi. Lah ngapain? Doa po ya. Nggak nganggur temen ya. Buang-buang waktu kalau hanya fokus dan meyakinkan bahwa iya memang gimana ya. Aku disihir, saya diguna-guna ya. Jangan, enggak, saya enggak diguna-guna, kekuatan seperti itu enggak ada, ya. Walaupun ada anggap saja enggak ada, walaupun ada lebih besar kekuatan Tuhan. Gitu terus ya. Banyak-banyak doa. Banyak-banyak doa. Dekatkan diri sama Tuhan, mohon perlindungan hanya kepada Tuhan. Ya. Kita lihat pesan semestanya. Semesta tunjukkan dong, kasihan nih. Oh, aduh sampai melenting-melenting. Kuning, bagus. Ruby, bless your heart. Reach out for emotional and spiritual support. Ada support secara jiwa. To heal and mend your heart. Untuk menyembuhkan, ya, dan melindungi hatimu. Intinya seperti itu, ya. Jadi harus banyak doa. Gambar ketok, ya. Kelihatan gambarnya. Suruh doa. Ini gambaran hati. Isi hatimu dengan banyak kebaikan. Sedekah, sedekah, ya, banyak berbuat baik, itu melunturkan energi-energi negatif seperti ini. Semakin kalian sedih, ngamuk, marah, nggak terima, kecewa, energi-energi negatif seperti itu, seperti ngasih jalan tol energi seperti ini. Dan jangan selalu pikirannya ke sana, fokuskan kepada hal yang lain. Oke, lanjut ya. Di sini spiritual, reach out for emotional, jangan emosional. Emosional itu sedih ya, atau mungkin apapun lah emosional itu yang tidak stabil ya. Kalian butuh satu atau dua atau tiga? Saya kira satu aja cukup ya. Satu aja ya. Serem ini.
saya tutup aja. Oh, nggak enak. Oke, saya lihat bottom aja. Progress not perfection, ya. Mungkin kalian sudah berusaha seakan-akan tanpa hasil. Tidak ada yang tanpa hasil. Usaha itu pasti ada hasilnya, tapi waktunya mungkin berbeda. Maka dari itu, mohon sama yang memiliki waktu, ya. Tapi jangan eh, ngotot sama Tuhan, segerakan ya, pokoknya terserah Tuhan, minta yang terbaik, ya. Don't compare yourself to other, ya. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, dalam artian gini, ya. Orang lain itu loh doa kok cepat diturutin, ya. Saya kok enggak, ya. Or judge yourself, ya. Atau mungkin memang aku banyak dosanya. Oke, jadi banyak istighfar. Tapi jangan eh, terlalu menyalahkan diri sendiri kemudian nyekukruk, tahu nyekukruk, ya. Bersedih merenungi nasib, ya. Enggak usum, bukan zamannya, ya. Instead, focus up on how far you have come and all that you have learned. Ya, jadi di sini jangan fokus sama yang ini, ya. Fokus sama pencapaian dirimu, ya. Apa yang kebaikan-kebaikan yang sekiranya mungkin bisa kalian dapat, kebahagiaan yang kalian dapat dan pelajaran yang kalian bisa dapatkan dari sini. Ya mungkin, ya. Semesta memberikan cerita ini, mempertemukan dengan orang ini karena ada satu maksud untuk pembelajaran. Pelajarannya nggak enak banget ya. Ya, kita nggak pernah bisa memilih skenario semesta untuk hidup kita, ya. Dan perlu kalian ini ya, eh, cukup untuk bisa membuka wacana saja bahwa apapun yang kita miliki, ya, sebenarnya itu semuanya titipan suami, istri, anak, orang tua. Semua yang ada di dunia itu memang cerita semesta mempertemukan, gitu aja, ya. Jadi jangan seakan-akan itu milikmu sehingga kalau tidak ada lagi, tidak kau miliki lagi, ya, berarti kau sangat kehilangan, ya. Anggap saja itu diminta oleh yang punya, yaitu Tuhan, ya. Itu aja lumayan untuk bisa pelipur lara, ya, meringankan beban, ya. Kalau kalian mampu, ya. Saya kan cuman bisa ngomong, ya. Enak kalau ngomong Bunda, memang enak dan naudzubillahi min dzalik, ya. Semoga tidak terjadi pada saya, ya. Kalian yang tidak mengalami ini, yang tidak resonate, naudzubillahi min dzalik, ya. Semoga tidak terjadi pada dirimu, ya. Ya, kalau begini ya, saya doakan untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini semoga diberikan perlindungan, ya, diberikan berkah, ya, segera selesai permasalahannya, segera didatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Amin, ya. Untuk orang ini kalian nggak usah mikir, selama kalian masih mikir, biar dia dapat karma, ya. Karma apa ya sedang dia jalani seperti pada umumnya manusia, ya. Kalau judulnya tentang karma seseorang yang dolim sama kita, pasti rame bacaan saya. Sementara saya tidak pernah, ya, membuat tema-tema, ya. Maka dari itu saya serahkan semuanya kepada semesta. Semesta mau nunjukkan apa untuk kalian, gitu, ya. Sampai sini kalian suka atau enggak dengan bacaan saya? Kalau enggak suka, tulis enggak suka, kalau suka, tulis suka. Yang resonate, tulis resonate, yang enggak resonate boleh tulis enggak resonate, ya. Kita harus fair, ya. Saya sangat bisa menerima komentar apapun karena saya tidak bisa memaksakan, ya. Semua orang suka dengan cara saya membawakan, suka dengan konsep saya membacakan kartu tarot yang apa adanya seperti ini dan bertele-tele mungkin, ya. Jadi silakan kalian tulis di komentar. Kalau yang suka jangan lupa di-subscribe, di-follow akun-akun saya yang lainnya di platform lainnya, ya. Dan dukung channel ini dengan support mungkin komen, like, share, ya, atau simpan videonya, ya. Siapa tahu ini ada memang yang penting untukmu. Semoga ini memberikan wacana positif sehingga manfaat, ya. Ambil bagian-bagian yang berguna saja. Yang tidak berguna, yang kalian tidak suka, buang, abaikan, supaya energi kalian tidak negatif. Komentar negatif menunjukkan seseorang dengan negatif energi, ya. Berarti kelihatan kalau orangnya mungkin nggak sabaran, ya. Bertele-tele berarti nggak sabar, mau yang instan. Padahal belum tentu yang instan itu benar. Belum tentu yang instan itu bagus untukmu, ya. Sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa ya, tidak semua orang cerdas, tidak semua orang itu terbuka pemikirannya, ya kan? Saya cukup maklum dan cukup memahami karena kemajemukan, ya, dan juga Tuhan tidak menciptakan manusia sama semuanya, ya. Oke, terima kasih banyak, semoga manfaat sehingga berkah,
ya. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kalian yang sudah buang-buang kuota nonton video ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.